Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa, kali ini saya berada di Radio Thompson Wonosobo. Di sini saya akan menggali beberapa informasi tentang Radio Thompson. Penasaran? Mari kita ikuti. Baik, kali ini saya sedang berada di depan narasumber kita, Mas Rama, penyiar dari Radio Thompson, akan menggali beberapa informasi tentang Radio Thompson. Baik Mas Rama, langsung aja, kapan sih berdirinya Radio Thompson ini? Baik, terima kasih. Radio Thompson Wonosobo berdiri pada tanggal 2 Juli tahun 2003 dan baru disahkan tanggal 7 Juli tahun 2003 setelah ada serangkaian pengesahan dari HAM dan juga dari departemen terkait seperti itu. Pada masyarakat zaman dulu kan hanya menggali informasi dari radio, belum ada YouTube, belum ada sosial media yang lain. Nah, era kejayaan Radio Thompson ini kira-kira tahun berapa? Iya, jadi kalau kita tidak bisa memungkiri pasti sesuatu itu butuh proses dan juga ada masanya. Tapi kalau berbicara tentang media radio dalam hal ini, kita berharap bahwa kita tuh jaya bahkan setiap hari, harus berjaya setiap hari. Kalau dulu memang beda dengan adanya kesederhanaan informasi, jadi sehingga masyarakat dalam hal ini para pendengar ini malah justru bisa mendapatkan informasi secara akurat, gitu ya. Tetapi sekarang dengan adanya era digitalisasi, kita tidak bisa menutup diri bahwa dengan begitu derasnya arus itu, kita juga insan radio harus inovatif, seperti bagaimana caranya kita bisa menginformasikan radio kita tidak hanya melalui media siaran, tapi dengan media sosial seperti itu, Mas. Baiklah, terus program kan banyak sekali program-program radio, tentunya beda radio satu dengan radio yang lain. Program yang kira-kira menjadi identik Radio Thompson ini. Iya, jadi kalau kita tuh punya program all segment jadi semua pendengar itu bisa mendengarkan semua siaran kita. Dimulai dari acara hiburan, informasi, terus juga ada kayak berita dan juga edukasi, itu semuanya ada sehingga para pendengar itu bisa mendengarkan semua program yang kita sajikan gitu. Jadi kita itu tidak terkotak-kotak, pendengar tertentu mendengarkannya di jam sekian, enggak. Jadi harapan kita memang bahwa radio kita ini segmennya berbeda dengan radio-radio lain, cuman itu menjadi keidentikan tersendiri buat radio kita. Jadi kalau program di tempat lain nggak ada, di tempat kami insya Allah ada sesuai dengan prosedur yang ada seperti itu. Terus di era digital yang semakin pesat ini, tentunya apakah Radio Thompson juga aktif dalam sosial media, Mas Rama? Iya, pasti ya, kita harus menuju arah situ karena mau tidak mau posisi dari kita atau posisi kita itu tetap ada buat di broadcast kita di media radio, tetapi kita juga harus tidak menutup kemungkinan bahwa kita itu bisa diakses melalui media sosial tadi. Makanya kita ada streaming, jadi orang yang di luar Wonosobo, luar kota atau bahkan luar negeri pun tetap bisa mendengarkan suara kita gitu ya. Terus dengan live Instagram, jadi kalau dulu tuh kan orang denger radio ya udah kita hanya berimajinasi kayak gimana sih penyiarnya, kayak gimana sih mukanya, kayak gimana sih suasana studionya. Tapi sekarang dengan adanya gadget yang bisa diakses dimanapun, kita juga bisa live streaming. Jadi pas lagi siaran kita bisa langsung menyapa para pendengar kita. Jadi mereka juga tahu kondisi ruang siarannya seperti itu ya, kabin siarannya, penyiarannya seperti itu juga. Jadi kita lebih dekat sih dengan pendengar kita dengan adanya. Jadi mau tidak mau kita harus menuju ke situ. Nah, ini suatu pertanyaan yang menarik menurut saya. Kan banyak sekali masyarakat yang nggak tahu radio itu apa sih. Kira-kira pendapatannya dari mana, atau dari iklan, atau dari mana lah. Itu perlu dipertanyakan, Mas Rama. Bagaimana pemasukan dari radio itu? Oke, tapi sebelum menuju ke pendapatan dari radio, itu memang ada beberapa hal yang bersifat internal ya. Tapi dengan adanya radio berdiri, radio mengudara, itu kan pasti memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, dari informasi yang diberikan pasti orang tahu kan jadinya
Makanya ada pemasang iklan atau klien iklan untuk memasangkan iklannya di radio. Nah, dengan adanya mereka pasang iklan di radio kan ada tarif-tarif tertentu yang kita berikan kepada mereka, sehingga itu menjadi salah satu pendapatan radio itu dari situ. Ya, dari iklan. Sekarang kan anak-anak muda mungkin tidak jarang sekali tentang mengenal radio, mereka lebih suka ke YouTube, TikTok dan sebagainya. Terus bagaimana pesan-pesan untuk anak muda kita tetap mendengarkan radio, Mas? Oke, jadi memang tidak dipungkiri ya adanya arus teknologi yang begitu deras menjadikan anak-anak itu lebih suka di handphone, ya kan, di gadget mereka, games atau mengakses YouTube dan lain sebagainya. Tetapi anak-anak zaman sekarang itu alangkah baiknya mereka juga tahu media radio, karena media radio itu kan salah satu media pertama, Mas, di Indonesia ya. Jadi sebelum orang-orang tahu dapat informasi dari koran misalkan, mereka tahunya lewat radio dulu. Jadi harapannya sih untuk anak-anak zaman sekarang gitu ya bisa lebih ngedengerin radio lagi, bahwa ada sesuatu yang unik nih di radio, ada sesuatu yang beda nih di radio zaman now gitu. Jadi kalau radio itu identik dengan zaman yang dulu gitu kan. Terus penyiarnya kaku-kaku misalkan, tapi sekarang nggak kok, lebih, apalagi terbukti juga di beberapa radio juga di situ penyiarnya anak-anak muda, anak-anak SMA, anak-anak kuliah gitu kan. Jadi mereka bisa saling tukar informasi seusia mereka. Harapan kedepannya tentunya Radio Thompson ini dan cita-citanya kedepannya bagaimana? Oke, kalau kita tuh sebenarnya tidak harus menjadi nomor satu, tetapi dengan adanya para pendengar pasti itu menjadi salah satu kekuatan kita untuk selalu ada gitu kan, selalu on air, selalu menemani, apalagi kita kan 24 jam radionya, jadi nggak pernah putus kayak gitu ya untuk siaran kita, sehingga ketika kita merasa dekat dengan pendengar, itu adalah salah satu kepuasan tersendiri buat kita sih. Informasi-informasi yang kita sajikan, edukasi dan lain sebagainya, itu membuat kita tuh pengen belajar lagi bagaimana cara mengemas bahwa radio itu nggak hanya identik dengan orang ngomong, siaran, ngasih lagu, tetapi sesuatu yang beda tadi itu. Demikian wawancara kepada Mas Rama. Terima kasih banyak atas informasi yang sudah diberikan kepada masyarakat. Semoga bermanfaat dan membawa kejayaan untuk Radio Thompson. Baik, terima kasih sama-sama.